Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Asna Mariatul bersama Ibu Guru Asna Mariatul Kiptiah. Kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran matematika kelas 5, yaitu tentang penjumlahan persen, penjumlahan desimal, dan penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Simak baik-baik ya anak-anak. Sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan juga nyalakan tombol notification supaya aku lebih semangat bikin video yang lain. Ya, yang pertama adalah penjumlahan persen. Penjumlahan persen sama dengan penjumlahan pecahan bilangan cacah, hanya ditambah tanda persen di belakangnya. Jadi seperti penjumlahan pada umumnya, tetapi ditambahkan tanda persen di belakangnya. Contohnya apa? Contohnya adalah 6% ditambah 120% itu sama dengan titik-titik. Nah, ini tinggal kita jumlahkan seperti biasa saja, 6 ditambah 120, berarti kan 126. Jadi kita tinggal tambahkan tanda persen di belakangnya, jadi 126%. Kemudian contoh lagi, 34% ditambah 135% sama dengan penjumlahan seperti biasanya, yaitu 169, kita tambahkan tanda persen di belakangnya menjadi 169%. Kemudian masih ada contoh lagi, 15% ditambah 76% sama dengan, ya betul, 91%. Dan satu lagi, 120% ditambah 220%, seperti penjumlahan pada umumnya, sama dengan 340%. Jadi sangat mudah ya penjumlahan persen ini. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu penjumlahan desimal. Nah, penjumlahan desimal ini kalian perlu memperhatikan nilai tempat masing-masing bilangan, mana nilai puluhan, mana nilai satuan, kemudian persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya. Kemudian penjumlahan pecahan desimal diselesaikan dengan cara bersusun ke bawah, jadi seperti penjumlahan pada umumnya gitu ya, seperti pembelajaran kelas 1, kelas 2 sekolah dasar. Kemudian yang ketiga, bilangan ditempatkan sesuai dengan nilai tempatnya. Seperti tadi, kalau misalnya ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, persepuluhan, dan seterusnya. Kemudian tanda koma diletakkan lurus ke bawah, jadi lurus ya, urut gitu. Selanjutnya kita berikan contoh penjumlahan desimal. Nomor 1 ya, 12,325 ditambah 11,013. Nah, ini namanya puluhan, ini namanya puluhan, ini namanya satuan. Kemudian yang di belakang koma ini adalah persepuluhan, perseratusan, perseribuan. Jadi terbalik, semakin ke belakang malah pernya itu semakin besar gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana penyelesaiannya? Tinggal kita susun ke bawah seperti penjumlahan pada umumnya, komanya kita urutkan. Jadi garis lurusnya seperti ini. Kita tinggal jumlahkan seperti biasa, 5 tambah 3 8, 2 tambah 1 3, 3 tambah 0 3, 2 tambah 1 3, dan 1 tambah 1 adalah 2. Komanya tetap di sini secara urut. Jadi hasilnya adalah 23,338. Nah, kemudian kita berikan contoh yang kedua, yaitu 89,067 ditambah 34,891. Penyelesaiannya seperti penjumlahan pada umumnya, tinggal kita urutkan saja tanda komanya seperti ini. Kemudian kita jumlahkan 8, 6 tambah 9 adalah 15, menyimpan 1 di sini. Jadi ya, 1 tambah 8 adalah 9, 9 tambah 4 adalah 13, satunya di sini. Berarti ini menjadi 9, 9 tambah 3 adalah 12. Jadi jawabannya adalah 123,958. Gitu, mudah ya. Dan satu lagi contohnya, ini kebetulan satunya adalah 3 bilangan, yang satunya lagi 2 bilangan. Nah, penyelesaian seperti apa? Komanya harus selalu urut, komanya harus selalu urut ya. Kemudian 1 ini kan persepuluhan, berarti harus bersama dengan persepuluhan yang lain, yaitu 5. Jadi bukan 5-nya ditaruh di sini, tetapi 5-nya ditaruh di sini sejajar dengan 1 karena sama-sama persepuluhan. Kemudian kita jumlahkan 5, 6, 0. Kita berikan koma di sini karena secara urut komanya turun gitu ya. Jadi ini sangat mudah sekali anak-anak. Kemudian kita lanjutkan lagi penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Nah, ini mungkin yang banyak yang masih bingung ya.
Nah, langkah menjumlahkan berbagai bentuk pecahan yang pertama adalah mengubah pecahan ke dalam bentuk yang sama. Misalnya pecahan biasa dengan pecahan persen, berarti bisa dijadikan pecahan biasa semua, bisa dijadikan pecahan persen semua. Itu tergantung dari perintahnya guru seperti apa gitu ya. Kalau tidak ada perintah berarti kalian bisa memilihnya salah satu gitu. Kemudian baru kita menjumlahkan pecahan-pecahan yang sudah sejenis tersebut. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya adalah 3/5 ditambah 0,4. Kita bisa jadikan pecahan biasa, kita bisa jadikan pecahan desimal juga gitu ya. Nah, kalau pertama Bu Asna akan mencontohkannya adalah pecahannya dijadikan pecahan biasa semua. Jadi 0,4 ini kita jadikan pecahan biasa. Kalian ingat ya, kalau satu angka belakang koma berarti dia per 10. Ini materi kelas 4 SD. Kalau misalnya ini 2 angka belakang koma berarti ini per 100. Kalau ini 3 angka belakang koma ini berarti per 1000. Kemudian kalau ada angka selain angka 0 kita pindah ke atas semuanya. Angka yang bukan angka 0 itu kan ada 4. Berarti 4-nya kita taruh di atas, kemudian per 1000 karena 0,4 itu satu angka di belakang koma. Jadi mudah ya, sama dengan 4/10. Baru kemudian kita jumlahkan menjadi 3/5 ditambah 4/10. Jangan lupa penyebutnya harus disamakan. Penyebutnya adalah 10. 10 dibagi 5 adalah 2, dikali 3 adalah 6. Kemudian ditambah 10 dibagi 10 adalah 1, 1 kali 4 adalah 4. Tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 6 ditambah 4 adalah 10. Penyebutnya sudah sama 10. Kalau kita sederhanakan menjadi 1/1. 1/1 itu sama dengan 1 anak-anak, karena 1 dibagi 1 itu adalah 1. Jadi jawabannya adalah 1 begitu. Kemudian bisa juga kita menjadikannya pecahan desimal semua gitu ya. Bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal? Ini adalah 3/5 ya, tadi 3/5. Nah, kita jadikan 5 ini menjadi 10 per 100 atau per 1000. Tapi kita harus menjadikannya angka yang paling kecil dulu. Karena ini bisa dijadikan 10, berarti kita jadikan 10. Jadi kita tulis dulu di sini 10 gitu ya. Nah, 10 itu berarti 5 dikali 2. Nah, di sini 5 dikali 2. Kalau yang bawah itu dikali 2, secara otomatis yang atas juga dikali 2. Jadi dari 5 kali 2 sama dengan 10, kemudian 3 kali 2 sama dengan 6. Kemudian sama dengan ini, lupa ya tanda sama dengannya, maaf. 6/10 itu sama dengan 0,6 gitu ya. Jadi ketemu 3/5 tambah 0,4 itu sama dengan 0,6 tambah 0,4 atau sama dengan 1,0 atau 1, karena 0 di belakang koma itu tidak dianggap. Jadi jawabannya sama 1 gitu ya. Gitu. Nah, kemudian kita lanjutkan menjumlahkan pecahan persen dengan desimal. Bagaimana caranya? Contohnya adalah 0,75 ditambah 10%. Kita jadikan dua-duanya menjadi pecahan biasa semua. 10% itu kalau kita tulis dalam pecahan biasa menjadi 10/100, sehingga bisa disederhanakan menjadi 1/10. 1/10 itu sama dengan 0,1 gitu ya. Ini sangat mudah, kalian pasti ingat. Kita tinggal jumlahkan 0,75 ditambah 0,1 sama dengan 0,85. Ya mudah ya, bisa pasti. Kemudian selanjutnya adalah kita jadikan pecahan persen semua gitu. Bagaimana caranya? 0,75 itu kalau kita tulis dalam pecahan biasa menjadi 75/100 karena 2 angka belakang koma. 75/100 itu kalau kita tulis dalam persen berarti 75%. Ya, karena persen itu per 100. Sampai di sini berarti sangat mudah. 0,75 tambah 10% itu sama dengan 75% ditambah 10%, sama dengan 85%. Oke, sangat mudah kan anak-anak? Jadi tinggal kita jadikan pecahannya menjadi pecahan sejenis. Kalau desimal semua, kalau persen ke semua gitu ya. Semoga bermanfaat anak-anak. Kita jumpa lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.